close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo, jumpa lagi dengan saya, Hairia Nurul Insani. Nah, seperti biasa, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi dan isu-isu global. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Halo teman-teman, sebelum kalian tahu apa itu globalisasi, nah globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain. Selo Swemertjan berpendapat, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berada di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Dalam pengertian lain, globalisasi adalah proses interaksi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, di sini ada ciri-ciri globalisasi, yaitu yang pertama, konsep jarak ruang dan waktu yang sudah berubah, yaitu kehadiran teknologi seakan-akan menghapus batas ruang dan waktu bagi kita untuk bisa mengakses sebuah informasi. Yang kedua, ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, yaitu kegiatan perdagangan antar negara semakin mudah berkat adanya globalisasi. Yang ketiga, interaksi kultural yang meningkat, yaitu mudahnya mengakses berbagai pengetahuan baru akan semakin melancarkan kegiatan perkenalan budaya dari luar. Dan yang keempat, yaitu meningkatnya masalah bersama, yaitu masalah yang terjadi dalam suatu negara akan bisa menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan semakin mudahnya sebuah informasi tersebar melalui berbagai macam perkembangan teknologi. Selanjutnya, di sini ada faktor penyebab globalisasi. Di sini terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta semakin rendahnya biaya transformasi. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi. Kemajuan yang cepat dalam teknologi komputer telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung mulai dari mesin faksimili sampai dengan siaran radio dan televisi melalui satelit. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional, yaitu kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Perusahaan-perusahaan bermodal besar seiring dengan globalisasi mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dengan menikmati biaya tenaga kerja yang murah serta peluang-peluang baru dalam perdagangan barang-barang yang tidak berwujud seperti informasi, percakapan telepon, dan produksi media massa yang peredarannya melintasi batas-batas wilayah negara. Dan yang ketiga yaitu kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan layanan-layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya di sini ada strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi, yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai universal dalam globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena dunia sehingga sangat berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan manusia. Nah, di sini ada contoh-contoh globalisasi dari masing-masing aspek kehidupan, yaitu yang pertama, aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa.
Dalam hal ini, seseorang tidak perlu lagi pergi ke Amerika untuk membeli produk fashion di sana atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Yang kedua yaitu ada aspek politik. Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, namun di era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara yang memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Dan yang ketiga yaitu ada aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Selain itu, di sini juga ada dampak globalisasi. Munculnya globalisasi tentunya membawa dampak bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan negatif di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, di sini ada dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif dan negatifnya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya di sini juga ada dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, dampak positif dan negatifnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa dilihat kan dari dampak-dampak tersebut yang memberikan dampak positif maupun negatif. Tapi selain adanya dampak-dampak tersebut, globalisasi juga dapat memberikan manfaat loh. Nah, manfaat dari adanya globalisasi yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.